Ini orang emang full ini dibayar sama CIA ini confirm ini pas ini dia antek-antek asing. Kejahatan politik di Indonesia tuh bersirkulasi di area uang cepet markup. Kasian banget ini kota. Gimana caranya kota ini mau punya industri hiburan yang matang, yang sehat, yang besar kalau izin dibikin susah? Apakah Amerika Serikat lebih baik dibandingkan Indonesia untuk hidup? Positifnya salah, gimana tuh positifnya? Dia membuat motivasi baru orang untuk minimal reach wapres. Betul. Ada seorang tokoh yang dia tahu anak gua wapres. Jadi maksud gua teori itu kalau untuk orang-orang smart yang tahu jalannya bisa main di Indonesia. Smart atau culas? Beberapa jam yang lalu angka itu lahir dari tidak ada seorang yang saya nggak usah sebutkan namanya itu. Soekarno itu dia PNI kan. Misalnya kalau kita mau pindah ke taman ya cuma dapat sebetulnya. Sekarang kayak kalau ke Jogja jadi tinggal pilih. Makin tertutup, makin mudah. Makanya bersujudlah di kaki ibumu. Nah jadi kalau kita salahkan murni kepada Pak Prabowo, simplistik menurut gue. Banyak orang kecewa sama rezim Prabowo, termasuk pemilih Prabowo sendiri. Bangsa ini kurang bertanggung jawab terhadap kesalahan diri sendiri. Gue hukum nomor 1. Oh kenapa? Karena lo merasakan itu. Dari startnya aja udah obok-obok hukum soalnya. Gak usah orang nih presiden mempermasalahkan dengan etika dasmu. Sehingga ketika puncak pimpinannya aja bilang etika dasmu, ya etika dasmu ke bawah. Tapi gimana cara coba jajaran yang di bawah mau peduli apa yang diomongin? Yang di atas juga gak peduli. Iya. Ngomong gitu. Jadi kenapa rumit begini nih sekarang kehidupan? Menurut keyakinan gue, karena kelemahan kepemimpinan Prabowo Gibran. Oke, sekarang gue agak geser sedikit nih. Menurut lo, dengan kondisi ekonomi sekarang, dan lo kan sering warawiri lah, lo ke US segala macam, terus lo ketemu banyak orang gitu. Bakal bangkrut nggak kita? Gue ragu sih. Kalau bangkrut sih ragu. Tapi kalau kondisi ekonominya suram, terutama di mata internasional sih tampaknya iya ya. Karena orang kayaknya narik duitnya dari kita kan, dan ntar yang disalahin kita lagi. Ya rakyatnya sih nggak pro rupiah dan segala macamnya. Padahal kan banyak dari alasan kenapa mereka narik duitnya atau nggak mau naruh duitnya di kita, itu kan karena kebijakan-kebijakan pemerintah juga gitu. Cuman mereka buang bodi aja ke kita. Tapi kalau bangkrut sih rasanya enggak ya, rasanya enggak. Lo di US itu seberapa jauh keberhasilan lo cari cuan di US? Gak, gue pengen tahu. Selama 4 tahun pertama sih bisa dibilang duitnya nggak adaan. Ada tapi dikit-dikit gue manggung dibayar $2. $2. Iya pernah manggung $2. Pernah. Tapi kalau sekarang 36.000. Tapi tetap gak bisa hidup kan. Dulu sempat 30.000 bro. 30.000. Terus? Cuman di tahun ini ke tahun berikutnya kelihatannya karir gue udah mulai ngangkat. Karena gue sekarang punya manajer di sana. Orang bule. Punya orang Amerika orang Phoenix namanya Caleb Brown. Dia manage gue. Dan nanti nih Agustus ke Januari gue akan world tour. Dan itu dibayar secara profesional. World tour? Iya. Keliling dunia loh. Perlu gue bacain ya? Bacain aja. Gue bacain ya, beberapa ya. Jadi gue ke Australia, ke Eropa, ke Kanada, dan ke beberapa kota-kota di Amerika. Dan kota-kotanya banyak banget. Adelaide, Brisbane, Melbourne, Sydney, Perth. Ada Houston, McHenry, Illinois, Pittsburgh, Chicago, Detroit, Toronto, Edmonton, Vancouver, Calgary. Ini semuanya di Kanada. Ada Dallas, Washington, Montreal, Ottawa, kan ada lagi Amsterdam, Rotterdam, baru masuk London sama Dublin, San Jose, San Diego, Los Angeles sama Seattle. Ini jalan Agustus sampai dengan Januari. Nah, jadi setelah si Ardi ngeliatin tuh, apaan tuh? Dia tuh kota-kota banyak banget. Iya. Nah, selama 4 tahun pertama, gue tuh kayak ngebangun reputasi, ngebangun karir. Sampai akhirnya tahun 2025 November tuh gue bikin show di New York di Eastville Comedy Club. Show-nya gue rekam di YouTube, gue taruh di YouTube. Temen gue komedian ngeliat,
Dia bilang, ini kayaknya harusnya nih orang di manage nih sama orang sini. Dia hubungin manajernya dia. Gue punya temen namanya Panji, coba lu lihat deh specialnya dia di YouTube, judulnya Post Level. Kalau menurut lu oke, mending lu handle dia. Dianya tertarik, dipertemukan lah gue sama si Caleb. Nah lo oke lah. Ngobrol-ngobrol, lanjut, ternyata kerjanya kenceng. Oh. Gitu. Jadi karir gue semakin naik, alhamdulillah. Dan yang di LA, gue akan manggung di comedy club terbesar di Amerika Serikat. Namanya The Comedy Store. Oh, itu yang kayak si Jim Carrey gitu-gitu, nggak pernah? Iya, Jim Carrey manggung di situ. Oh ya. Segala macam. Joe Rogan manggung. Seinfeld manggung di situ. Semuanya manggung di situ. Oh, apa sih? Trevor Noah tuh yang gue suka. Iya betul, manggung di situ. Oh iya. Gue ngisi 3 show di situ. Dan dia ada 3 ruangan. Main room tuh kapasitas 500, original room kapasitas 150, sama the belly room kapasitas 70. Nah gue ngisi yang kapasitas 70 ini 3 show. Kalau misalnya oke, nanti dinaikin ke original room. Kalau oke, nanti dinaikin ke main room gitu-gitu deh. Tapi gue bangga banget karena The Comedy Store itu nanti kalau siapapun nge-Google atau tanya ChatGPT, dia akan bilang bahwa Comedy Store itu salah satu comedy club terbesar dan tertua di Amerika Serikat. Dan bisa manggung di situ tuh ya kerjanya si Caleb juga jadi ya. Gak lu sering beribet gak sih lagi stand up pakai bahasa Inggris terus? Oh, gue kalau stand up pakai bahasa Inggris masih pakai apa namanya? Oh gitu. Gue lagi stand up, kan gue sekarang rekam gue tonton sendiri, nggak sadar pas gue tonton rekamannya, kenapa gue ngomong apa namanya? Gue stand up, misalkan gue ngomong pakai bahasa Inggris, Indonesia is a country in Southeast Asia and apa namanya? Jadi ada kayak gitu aja, masih suka kelepasan. Gak, tapi gue mau nanya ini agak serius pertanyaannya. Apa sih 3 pertanyaan orang Amerika tentang Indonesia ke lu? Pertama, which part of Philippines is Indonesia? Jadi dia pikir Indonesia tuh di dalam Filipina. Oh, this is new man. Gue Iya pikir benar. part of Bali biasanya kan? Jadi spesifik di New York. Oke. Bali juga itu pas. Tapi Bali tuh udah lama lah old. orang kalau udah tahu Bali tahu Indonesia. Oke. Ini lebih kepada orang nggak tahu Indonesia nggak tahu Bali. Banyak di Amerika Serikat orang kayak gitu. Which part of Philippines? Iya. Jadi dia nanti lo akan cari tahu sendiri bahwa di New York itu orang Filipina tuh banyak banget. Iya. Banyak banget. Jadi kayaknya nomor 1 orang Southeast Asia di New York itu orang Filipina. Filipina banyak banget. Abis itu gue nggak tahu, mungkin Malaysia, terus ada Indonesia. Tapi orang Indonesia tuh nggak pada muncul ke permukaan gitu. Nah, saking banyaknya orang Filipina, Southeast Asia tuh untuk orang New York tuh yang paling santer tuh Filipina. Jadi ketika ketemu orang Indonesia itu, which part of Philippines is Indonesia? Oh, it's a different country. It's a whole different country gitu. Jadi kadang-kadang kalau gue stand up tuh gue harus ngejelasin. Itu satu tuh. Oke. Yang kedua, pertanyaan terlazim tentang Indonesia itu adalah ini menarik pertanyaan, karena banyak orang tuh nggak tahu tentang Indonesia. Sekalinya mereka tahu, tsunami. Oke. What happened now with the part of Indonesia that was Hit by tsunami gitu. Terus yang ketiga biasanya pertanyaan tentang Indonesia adalah where else besides Bali I should go when I'm in Indonesia. Tapi gue selalu bilang, gue selalu ngarahin ke Jakarta, karena mereka kalau Indonesia tuh nggak ngebayangin kota gitu loh, ngebayangin itu Bali gitu, terus Raja Ampat gitu, atau Mentawai gitu. Gue tuh pengen kasih tau Indonesia tuh kota gitu. Lu datang ke Jakarta juga bengong. Waktu itu gue pernah bawa komedian dari New York ke Jakarta, teman-teman gue, seangkatan gue. Tuh mereka kaget ngeliat Grand Indonesia gitu. Kaget mereka. Lebih kaget lagi abis dari Grand Indonesia ke Tanah Abang. Oh, lebih tepatnya abis Tanah Abang gue ajak ke Grand Indonesia. Mereka bingung bagaimana ini bisa back to back tapi bisa beda banget. Ya jadi iya. Tapi itu sih rata-rata. Tapi itulah kenapa kalau ada film Hollywood, terus ada Jakartanya, ada Balinya, kita heboh di sini. Iya, heboh sendiri. Kaget kali. Iya, ada Indonesia. Iya. Karena sebenarnya buat Hollywood mereka tahu kita market juga kan. Iya. Market juga, market yang sulit untuk ditaklukkan lagi. Tapi jarang banget bro. Kita ada di film ini loh. Waktu itu kalau nggak salah baru isu itu Money Heist katanya syuting di Jakarta. Iya betul. Itu isunya kemana-mana. Iya betul. Gue juga gak ngerti itu kapan itu muncul gitu. Iya. Belum muncul juga. Terus sebagai orang Indonesia yang ada di sana, mereka sering gak sih nanyain hal-hal politik, ekonomi Indonesia sama lo? Atau mereka cuek aja? Sebenarnya mereka nggak terlalu peduli sih. Oh gitu. Iya, orang Amerika tuh nggak terlalu peduli. Kadang-kadang
Bukan kadang-kadang. Belakangan mereka jadi peduli soal politik Indonesia karena di stand up gue mulai ngomongin soal politik Indonesia. Jadi di pertunjukan stand up gue yang sekarang ini gue cerita soal gue dikasusin gara-gara mensrea. Terus gue kasih tahu apa yang terjadi sama gue cerita kenapa gue ngelakuin itu. Terus mereka jadi rada into Indonesian politics gara-gara gue ngomongin itu. Sudah, mereka mulai tertarik dan artinya mulai nyimak gitu. Tapi secara umum orang gak terlalu peduli sih. Oke, lo dipanggilnya Panji apa Penji? Panji ya. Panji. Kayak Jumanji. Paling susah gitu. ngomong Pragiwaksono. Wah. Paling susah. Ada yang manggil gue, this is Panji Papasono. Papasono. Ya udah. Ini sorry nih kalau pertanyaan ini gak berkenan ya. Iya. Banyak isu seliweran lah gara-gara mensrea lo itu. Panji nih hidup di Indonesia tiba-tiba keluar katanya ke Amerika for good, balik ke Indonesia bikin konser stand up, bikin heboh, bikin panas rakyat Indonesia. Ini orang emang fully nih dibayar sama CIA nih, ini confirm nih pas ini dia antek-antek asing. Pendapat lo? Gue denger dugaan itu sampai ke kabinet juga itu. Oh really? Iya, gue dengar itu. Gue kasih tau sama anak-anak Tempo. Apa Tempo bilang? Mensrea rilis 27 Desember. Minggu pertama Januari, Pak Prabowo retret sama menteri-menterinya di Magelang. Gue lupa di mana. Terus pada ngomongin mensrea di situ. Ngomongin mensrea dan keluarlah wacana RUU disinformasi dan propaganda asing. Gara-gara lu tuh. Gue salah satunya yang kesebut. Kayaknya bukan gue doang. Gue yakin Tempo ke bawah-bawah juga. Nah lo jawab dulu dong itu. Lo CIA bukan? Ya enggak lah. Kenapa? Lo gimana? Lah kenapa CIA gue? Ya lo yakinin gue. Kalau gue bahwa bukan CIA. Gimana caranya orang jadi agen CIA itu gimana caranya? Gue gak tahu. Tapi orang-orang tuh fully firm banget. Gak ada lagi orang Indonesia yang bisa hidup segitunya di Amerika. Menembus dunia entertain Amerika. Jadi karena mereka gak sanggup untuk membayangkan kenapa ada orang Indonesia bisa berkarir di Amerika Serikat, mereka menduga itu pasti dibiayai sama asing. Iya itu lucu banget sih. Itu pemikirannya levelnya yang sama dengan, wah ini gue nggak ngerti ini apa, pasti ini hantu. Tahu gak? Gue nggak ngerti penjelasannya apa, pasti setan gitu. Ya mungkin itu orang Indonesia hanya bisa memahami sesuatu dengan level intelektualitasnya dia pada saat itu aja. Bukan berarti dia bilang bodoh, tapi kita termasuk gua tidak bisa keluar dari bias kita yang terbentuk dari pengalaman hidup, intelektualitas, pendidikan. Itu jadi biasnya kita. Jadi ketika kita ngeliat sesuatu, kita nilai dari biasnya kita. Termasuk orang-orang ini. Orang-orang ini mungkin gak tahu bahwa memang susah memperjuangkan hidup di New York. Gue mesti nyangkul kayak orang gila. Gue harus bikin pertunjukan level Indonesia Arena untuk bisa menghidupi keluarga gue di New York. Dan karena mereka gak memaklumi itu, mereka gak tahu kira-kira duit yang dihasilkan sama mensrea seperti apa. Mereka pikir, wah ini pasti CIA. Karena levelnya gak nyampe. Tapi untuk orang yang ngerti bisnis, ngerti matematika, ngelihat gue bolak-balik, ngelihat job gue, mereka akan berpikir, oh pantesan dia nyangkul di sini mulu. Karena kalau gak bisa ngidupin yang di sana. Karena anak-anak gue gak mau balik. Ya kan pertanyaan standarnya gue nonton juga lah. Ini lagi ada Piala Dunia di Amerika, si Panji malah kesini. Gue sedih. Gak ada orang lebih sedih daripada gue. Waktu gue pindah ke New York 2022 Januari, orang-orang udah bilang, wah gila enak banget lu tinggal di New York, bakal ada Piala Dunia tahun 2026 gitu. Gue udah happy. Giliran 2026 ada Piala Dunia, giliran New York Knicks menang setelah 53 tahun, giliran Jay-Z konser setelah entah puluhan tahun, belasan tahun, gue lagi di Jakarta nyangkul. Kurang sedih apa hidup gue. Tapi gue rela melakukan itu karena gue mesti megang perusahaan gue. Jadi selama 3 tahun pertama, gue tuh nitipin perusahaan gue ke orang lain, nih pegang perusahaan gue. Gue mau jadi artis di Amerika gitu. Setelah dititipin 3 tahun ternyata gak berjalan dengan baik perusahaannya, ya gue mesti bertanggung jawab sama stakeholder gue kan. Jadi gue balik, gue pegang lagi. Dari tahun lalu, sejak tahun lalu gue lebih banyak di sini untuk jalanin perusahaan Comika. Jalanin segala macam event, termasuk yang tadi gue bilang festival hidup sama itu yang jalanin perusahaan gue. Lah itu lo mau jadi siapa sih? Lo ada kebayang gak? Oh gue mau jadi si ini nih ntar Komika nih. Jim Carrey kayak, Trevor Noah kayak, atau siapa lah gitu. Iglesias kayak apa-apa gitu. Sebagai stand up comedian? Iya. Target gue ya, sebagai stand up comedian itu cuma pengen bisa hidup dari stand up gue di Amerika Serikat. Udah itu dong. Gue gak pengen gede-gede gitu. Karena itu aja susah loh.
untuk bisa hidup dari stand up di Amerika Serikat itu susah sekali. Gue pengen di level itu. Nanti di bawah gue deh. Generasi penerus gue tuh. Ya nanti Madison Square Garden. Atau di Beacon Theater. Itu biar mereka lah. Gue tugasnya ngebukain jalan. Gue tugasnya untuk membuktikan bahwa bisa kalau lo mau. At least ada jalannya. Ada Indonesianya lah gitu. Iyalah, maksud gue Jokowi itu kan orang Filipina. Ronnie Cheng itu orang Malaysia. Iya. Ya masa itu gak ada orang Indonesia satu. Benar. Masa gak ada yang mau berusaha. Sekali berusaha dibilang antek CIA lagi. Udah gila anda. Gue lagi berusaha ngibarin bendera merah putih gue di Amerika Serikat loh. Ya boleh dong. Menancapkan di Comedy Store. Itu apa namanya? Tadi lo bilang ya gak salah kan. Gitu kalau dituduh gitu. Gak salah juga. Ditudungnya makanya ya udahlah. Tapi lo bisa. Misalnya lagi nonton stand up. Terus lo bisa secara insting naturally, oh gila ini anak berbakat nih. Lu bisa begitu gak? Oh bisa. Oh ya? Bisa. Gue bisa ngelihat mentahan yang bagus. Oh. Gue pernah ngelihat Coki Pardede sebelum sekarang. Pertama kali dia naik, mungkin sekitar tahun 2011-2012 mungkin. Gue ngelihat dia pertama kali naik, dan gue langsung bilang, ini orang bagus public speakingnya. Dia cuma belum tahu cara memformat joke aja. Tapi ini orang bagus. Gilang Baskara dulu gue juga udah ngelihat. Terus Ananta Rispo juga gue udah ngelihat, Adriano Kalbi. Jadi kalau misalnya gue ngelihat bagus nih orang. Di Amerika juga gue bisa. Adriano pernah kemari tuh. Bagus dia. Bagus ya. Bagus. Muter-muter itu bagus. Pemikirannya bagus, analoginya bagus, opininya bagus, lucu gitu. Iya. Nah, dikit lagi nih. Pertanyaan yang standar banget sih sebetulnya. Tapi ya bagaimana ya? Mungkin audiensnya belum tahu jawabannya kan. Enggak, orang-orang banyak nanyain itu ke gue. Tolong ditanyain itu ke Panji ya. Lo mau ke politik gak? Dulu gue ada. Nah terus? Terus gue ikutan pilkada. Ah serius lo? Enggak ikutan pilkada DKI yang jadi jubirnya Anies. Terus gue sadar bahwa untuk jadi politisi emang harus jenis manusia yang spesifik. Sama kayak gak semua orang bisa jadi entrepreneur. Oh iya. Semua orang bisa bercita-cita jadi entrepreneur, tapi gak semua orang bisa. Dibutuhkan karakteristik yang spesifik lah untuk jadi entrepreneur. Dan gak ada hubungannya sama kecerdasan. Ada hubungannya sama relationship with failure, risk appetite, kemampuan untuk beradaptasi, growth mindset. Sesuatu yang mungkin gak semua orang punya. Politisi juga kayak gitu. Dibutuhkan orang yang spesifik. Dan gue sadari gue gak bisa orang kayak gitu. Gue susah banget kompromi. Susah banget. Padahal itu salah satu skill yang dibutuhkan dalam berpolitik. Iya, Politiking membutuhkan lo untuk bisa bernegosiasi, berkompromi, menang di sini, kalah di sini. Itu susah banget untuk kompromi. Dan gue ngelihat contoh orang-orang yang tidak kompromistis, dan nggak panjang juga jalannya di politik gitu. Akhirnya gue sadar, gue nanya sama diri gue sendiri, sebenarnya kemampuan terbesar gue tuh apa, dan di mana tempat yang tepat untuk menggunakan kekuatan itu. Pikir-pikir jawabannya stand up comedy. Terbukti. Sampai dengan sekarang, gue bisa bilang gak banyak yang ada di posisi gue secara stand up gitu. Tapi kalau lo jadi pejabat men, pasti rakyat Indonesia, oh ini pejabat yang asli. Pejabat yang asli? Iya kan, pejabat kan lucu-lucu kan. Nah ini lo benar-benar dari stand up comedian terus jadi pejabat. Kan udah ada buktinya tuh di Ukraina gak jalan tuh. Oh iya, Zelensky. Iya, menang populer, menang lucu doang. Iya. Gak jalan negaranya. Nah, tapi kan lu diberikan kemampuan untuk masuk ke dunia politik mungkin. Gak mau, gue udah gak mau lagi. Gue udah tahu tempat gue di mana. Di stand up comedy itu. Iya, orang selalu bilang kalau mau menciptakan perubahan masuk ke dalam. Oke. Nah, jawaban gue, emang kalau masuk ke dalam, lu bukan jadi Korea juga. Sama aja kan. Ini gue yang di atas kan sebenarnya. Iya. Ya silakan kalau mau berjuang di dalam boleh juga. Tapi pada saat bersamaan naif juga kalau kita berpikir yang di luar gak mesti diapa-apain. Yang di luar mesti disiapin juga. Yang di luar mesti diedukasi juga. Yang di luar mesti dibangun juga. Nah biarlah itu ruangnya gue. Ya udah, gue main jadi stand up comedian aja. Lo khawatir gak dengan Indonesia ke depan? Enggak. 10 tahun mendatang generasi anak-anak kita. Enggak lah, karena gue tahu lo akan maju di 2029 nanti. Keren. Oke. Bisa gue? Iya lo. Gue wapres aja bro. Gue itu udah cita-cita gue. Jadi setelah ada Mas Gibran nih, gue pikir kita reachable lah. Jadi aduh lucu banget lagi. Jadi itu kita jadi ini. Sedang kita lihat Gibran, wah bisa. Ternyata bisa ya. Jadi tuh
Jadi kalau orang bilang nggak ada positifnya salah. Gibran tuh ada positifnya. Dia membuat motivasi baru orang untuk minimal reach wapres. Betul. Gitu. Walaupun ya bokap gue udah nggak ada. Gitu. Terus om gue juga nggak ada yang jadi pejabat. Tapi ada jalannya. Gitu secara nilai sekolah ternyata nggak gimana banget. Wah itu repot tuh bro. Kalau itu karena kita harus menjelaskan kan ke anak-anak kita bahwa sekolah itu penting. Oh iya benar juga ya. Iya juga ya. Iya. Itu repot loh. Ngapain sekolah tinggi-tinggi ya? Iya benar juga lagi. Ntar dilawan sama anak-anak kita. Wapres kita aja begitu nilainya. Nah ini dikit lagi. Apa yang membedakan demokrasi atau gini lah, jangan demokrasi, politik di Amerika Serikat dengan politik di Indonesia? Karena menurut keyakinan saya, politik di mana-mana itu sama tentang kepentingan, kekuasaan dan keselamatan si pejabat ini. Nah lo kan ya apapun itu lo lebih lama lah tinggal di Amerika ketimbang gua. Gua pernah ke Amerika cuma gak selama lo. Nah apa yang lo lihat? Ini lo bedanya politik di Amerika dengan politisi di Amerika dengan politisi di Indonesia. Sorry. Sebenarnya kosongannya bukan kosongan gimana? Manusianya si politisinya sama-sama aja. Cuman permainan politik di Amerika Serikat dan di Indonesia tuh terasa banget bedanya dari sisi rentang waktu bermain. Jadi gue coba jelasin. Di Indonesia itu uang-uang cepat yang diperebutkan. Kejahatan politik di Indonesia tuh bersirkulasi di area uang-uang cepat, markup, terus nilep duit. Itu di mana-mana. Semuanya tuh uang-uang kecil lah gitu. Kalau di Amerika Serikat, mereka tuh main panjang. Kita gedein dulu aja. Kita mau ngorup, tapi jangan korup di level sekarang. Kecil duitnya. Kita bangun dulu aja bareng-bareng. Jangan tiap kali mau ngebangun kita papas kakinya buat kita korup. Biarin kebangun aja dulu. Kalau semuanya udah gede, nah ini korupsinya enak. Nah di Indonesia nggak bisa numbuh karena setiap kali mau naik dipapah mulu. Kenapa seperti itu? Karena yang lagi kerjanya nyomot-nyomot duit di sekarang ini berpikir untuk hari ini. Kalau diajak, lu kalau mau kejahatan kita bangun sama-sama dulu aja. Dia akan bilang, tapi yang nikmatin entar. Gua mau nikmatin sekarang gitu. Nah kalau di Amerika Serikat, kalau lu pikir baik-baik ya, baik pemegang roda ekonominya ataupun politisnya itu bergenerasi ngelanjut terus, sehingga apa yang dilakukan sama generasi konglomerat ini berlanjut ke generasi anaknya, apa yang dilakukan sama politisi ini berlanjut ke generasi seterusnya, sehingga permainan jangka panjangnya itu lebih ada di sana ketimbang di sini. Kebayang? Di sana, ayo dah kita jangan papas-papas sekarang dah. Nanti kalau kita mau papas-papas nanti aja pasti kita gede. Sehingga perjalanan pembangunan ekonominya bener. Kalau kita gimana mau ngebangun di level apapun, proyek ngambil duit, hilang duit kita di level bawah gitu. Padahal kalau kita bilang, guys, stop dulu kali. Misalnya, gue mau nyebut satu contoh nih. Gue nggak enak nyebut daerahnya karena daerahnya terkenal sekali sebenarnya. Iya, ntar ada bahaya lagi tuh. Iya betul, ada daerahnya. Susah banget bikin acara di situ. Susah banget. Di tempat lain kalau mau bikin event, paling kita dapat izin polisi. Dapat izin polisi datang dengan konsekuensi ya. Izin polisi. Di satu kota ini, yang kita mesti dapetin izinnya, polisi iya, dinas kesehatan iya, pemadam kebakaran iya, dinas kebersihan iya, semuanya pada minta izin. Yang kalau kita nggak ngasih ini, yang lain nggak mau ikutan ngasih izin. Kalau mau dapat izin untuk event ini mesti minta izin dari yang ini dulu. Ngapain gue bayar? Gue nggak pernah bayar. Gue nggak pernah minta izin ke lembaga ini. Buat apa urusannya gitu? Nggak pernah. Oh ya lu nggak bisa dapat gitu. Sekarang kita berpikir kan, kasihan banget ini kota. Gimana caranya kota ini mau punya industri hiburan yang matang, yang sehat, yang besar, kalau izin dibikin susah. Padahal kalau kita pikir-pikir, ntar dulu aja lu. Ayo kita ramein dulu di kota. Kota ini seru, kota ini rame, volume ekonominya naik. Nah kalau lu mau mapah-mapah duit enak tuh. Duitnya gede. Tapi sebelum gede udah lu bikin mati dulu. Nah ini permasalahan kayak gini sering terjadi. Bukan cuma di daerah-daerah, tapi di Indonesia secara keseluruhan. Beda dengan Amerika Serikat. Amerika Serikat bisa gede karena mapahnya gak di awal. Dibiarin bangun dulu, gede, baru kemudian bermain. Cara mainnya sama-sama aja. Cuman yang satu gak mau main jangka panjang. Gitu dia. Overall. Gokil gak tuh gue? Iya, gokil banget loh. Overall, apakah Amerika Serikat lebih baik dibandingkan Indonesia untuk hidup? Untuk hidup? Wah.
kontroversi nih. Hot takes. Tapi bagaimanapun yang orang katakan, saat ini kalau ngomong terjamin, lu ngebandinginnya Amerika sama Indonesia ya, bukan Amerika sama Finlandia. Amerika sama Indonesia. Amerika Serikat. Oh ya, why? Di Amerika Serikat, ini panjang lagi nih gue jelasin. Gak apa-apa, gue pengen tahu aja. Di Amerika Serikat, tugas lu adalah bilang lu mau kemana. Udah, lu bilang lu mau kemana, jalannya udah ada. Lu jalanin terus aja, nyampe lu ke titik itu. Di Indonesia, gak cukup untuk bilang lu tahu mau kemana. Lu harus tahu ketika ke sana 3-in-1 sebelah mana, ganjil gelap sebelah mana, portal sebelah mana, mana ada polisi tidur, mana ada polisi ngumpet. Gak cukup untuk tahu gimana caranya mencapai situ. Kenapa kayak gini? Karena di Amerika Serikat semuanya udah dibangun. Sistem pendidikan, sistem kesehatan udah dari 1776. Jadi semuanya udah lewat tuh, semua berantakan dan segala macam. Jalannya udah pada jadi. Kita akan bilang, gue mau ke A, jalanin aja. Jadi semua infrastruktur, semua sistem, semua aturan udah ada. Di kita belum. Nggak cukup untuk tahu lu mau kemana. Lu mesti ada street smartnya juga. Dan itu melelahkan. Tapi itu nggak di semua level, men. Hah? Ada seorang tokoh yang dia tahu anak gue wapres. Jadi maksud gue, teori itu kalau untuk orang-orang smart yang tahu jalannya, bisa men di Indonesia. Smart atau culas? Itu tadi Panji Pragiwaksono, thank you bro. Sukses ya you, untuk show-nya nanti. Thank you. Indonesia Maya. Hiduplah Indonesia Maya. Tanggal 15 Agustus di Usmar Ismail. Bisa nonton langsung ataupun live streaming. Semua tiketnya di loket.com. Oke. Terima kasih teman-teman. Kita ngobrol-ngobrol lagi sama nggak mau the one and only lo sama Panji Pragiwaksono lah. Thank you bro. Sekali lagi kita salaman lagi lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.